Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini, Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022, kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa kita. Dan ini merupakan hal yang sangat kita syukuri, karena semua ini bisa terjadi oleh sebab kebaikan dan rahmat Tuhan bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 27 Februari 2022 ini, saya mengingatkan Bapak Ibu supaya mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan dan mempersiapkan hati untuk memuji, menyembah Dia di dalam ibadah-ibadah yang kita akan lakukan, dan siapkan hati untuk mengalami berkat Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu semuanya. Kita sudah berada di Mazmur pasal yang ke-30, tetapi saya akan bacakan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 13 untuk menjadi renungan bagi setiap kita. Dikatakan firman Tuhan, "Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan mazmur bagimu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, di dalam ayat Mazmur yang baru saja saya bacakan bagi kita, disampaikan atau dijelaskan tentang permohonan pemazmur di dalam ayat 11, dan juga pernyataan pemazmur, dan juga akibat yang dialami pemazmur dan yang dilakukannya di dalam kehidupannya karena pertolongan Tuhan yang dialami. Apakah permohonannya? Dikatakan dengarlah Tuhan. Artinya dia meminta kepada Tuhan supaya doanya didengar oleh Tuhan. Tapi yang kedua juga, kasihanilah aku dan jadilah penolongku. Artinya dia bermohon kepada Tuhan supaya dia mendapatkan belas kasih, rahmat, anugerah dari Tuhan, dan Tuhan itu menjadi penolong baginya. Ini memang sangat-sangat penting supaya dia bisa mendapatkan pertolongan bagi kehidupannya. Karena di dalam perikop pasal yang ke-30 ini dijelaskan bahwa hal ini adalah mazmur yang disampaikan tentang kebaikan Tuhan. Dikatakan nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Artinya dia dalam keadaan mengalami bahaya, diselamatkan oleh Tuhan, dan dalam keadaan seperti tersebutlah dia berkata, jadilah penolong bagiku. Dia meminta pertolongan Tuhan. Dan dalam ayat pasal yang ke-30 ayat 12 disampaikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dikatakan dia mengubah ratap menjadi tari-tarian, kain kabungnya dibukakan, pinggangnya diikat dengan sukacita. Itulah yang dialami oleh pemazmur waktu dia memohon pertolongan Tuhan, memohon doanya didengar Tuhan, memohon supaya Tuhan menyatakan belas kasih-Nya, dan Tuhan menyatakan jawabannya, yaitu mengubah ratapannya menjadi tari-tarian. Dan tujuannya adalah dikatakan dalam ayat yang ke-13, supaya jiwanya menyanyikan mazmur bagi Tuhan, dan jiwa dan dirinya menyanyikan syukur bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Artinya saudaraku dikasih Tuhan, ada kalanya Tuhan mengizinkan masa-masa yang kelam, masa-masa yang membahayakan, masa-masa yang sulit terjadi dalam kehidupan. Tetapi waktu itu terjadi dalam kehidupan pemazmur, dia tidak berdiam diri, dia tidak menyerah kepada keadaan, dia tidak meratapi kehidupan, tapi dia berseru kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, memohon supaya Tuhan menjadi penolong baginya. Dan faktanya, realitanya, ratapannya berubah menjadi tari-tarian, kain kabungnya dibukakan oleh Tuhan, dan pinggangnya diikat dengan sukacita, dan jiwanya menyanyikan mazmur bagi Tuhan, dan untuk selama-lamanya dia menyanyikan syukur bagi Tuhan. Hal ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa
Di saat ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa yang sukar, ada masa-masa yang membahayakan atau berbahaya, yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemazmur adalah datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta belas kasih Tuhan, meminta pertolongannya dinyatakan. Dan saya mau sampaikan kepada kita, waktu kita meminta pertolongan Tuhan, waktu kita minta belas kasih Tuhan, waktu kita meminta supaya Tuhan menyatakan, menjawab doa-doa kita, Dia sanggup mau menolong umatnya. Dia sanggup dan mau menolong saudara. Dan saat kita berdoa, berseru kepada Tuhan, Dia pasti menyatakan pertolongannya. Kenapa saya katakan pasti? Karena Dia adalah Tuhan yang mau dan mampu. Ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, maha kasih, maha tahu. Artinya kasih, kuasa, hikmatnya tidak terbatas. Jadi tidak ada persoalan terlalu berat, terlalu sukar sehingga Dia tidak sanggup menolong. Tidak ada, semua Dia sanggup tolong. Tidak ada persoalan, pergumulan yang terlalu sukar sehingga Tuhan bingung untuk mencari jalan keluarnya. Tidak ada. Dia sanggup menolong segala hal persoalan yang kita alami. Dia pribadi yang maha kuasa, yang kasih kuasanya, hikmahnya tidak terbatas. Dan sekaligus saya katakan, Dia adalah Tuhan yang sanggup dan mau untuk menolong umatnya kalau kita datang kepadanya. Seperti pemazmur berdoa supaya doanya didengar Tuhan, bermohon supaya dia mendapatkan belas kasih dari Tuhan, bermohon supaya Tuhan menjadi penolongnya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan pemazmur. Akhirnya ratapan diubah menjadi tari-tarian, dan dia juga mengikatkan pinggang pemazmur dengan sukacita. Maka dikatakan dalam Mazmur ini, pasal yang ke-30 ini adalah nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dikasih Tuhan pagi hari ini, semuanya kita terus memiliki hati yang bersandar kepada Tuhan. Maka dalam keadaan sulit, sesukar apapun yang terjadi, kita akan dapat menyanyikan syukur kepada Tuhan, karena kita diluputkan, diloloskan, dan ditolong oleh Tuhan, dan berkemenangan dalam atas segala keadaan yang sulit yang kita hadapi. Mungkin hari ini Bapak Ibu berkata, Pak Pendeta, saya mengalami kesulitan nih, kesulitan ekonomi, saya mengalami pergumulan nih, masalah kesehatan. Saya beritahu, datang kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan. Dia akan meluputkan, Dia akan menolong, Dia akan memberikan sukacita, Dia akan mengubah semua ratapan menjadi tari-tarian. Semua kesukaran akan mengalami hikmat dari Tuhan. Semua hal-hal yang sulit akan mengalami hal-hal yang membawa kita mengalami hal-hal yang indah dari dalamnya. Saudaraku, saya beritahu, Tuhan itu berkarya di dalam seluruh kehidupan kita, maupun di masa-masa yang sulit maupun masa-masa yang senang. Dan itulah sebabnya jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan tujuannya adalah supaya jiwa kita menyanyikan mazmur. Tujuan dari apa? Yaitu Tuhan mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Dia rubah semuanya itu supaya jiwa kita menjadi jiwa yang menaikkan mazmur kepada Tuhan dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Untuk kapan? Untuk selama-lamanya. Artinya, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya, maka Tuhan juga untuk selama-lamanya akan mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Dan untuk selama-lamanya kita juga menaikkan mazmur bagi Tuhan. Jangan hanya pada saat-saat sulit datang kepada Tuhan. Saat-saat mengalami persoalan, berdoa kepada Tuhan. Setelah semua tenang, semua dalam keadaan stabil, semua dalam keadaan baik, lupa Tuhan. Jangan, saudara. Nah, secara khusus pagi hari ini saya mau ingatkan Bapak Ibu, ini adalah hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah. Kalaupun Anda punya kesibukan yang sudah diagendakan, saya beritahu, rubah agenda itu, tapi utamakanlah beribadah kepada Tuhan. Hari ini jangan katakan, pagi ini kita mau ke pesta, hari ini kita mau jalan-jalan. Rubah keputusan itu. Ambil keputusan pagi hari ini, beribadah dulu kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, karena kalau saudara dapat melaksanakan hal yang baik, jalan-jalan kah, ke pesta kah, bukankah itu karena kebaikan Tuhan? Itu semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya katakan, jangan sampai melupakan Tuhan. Karena pemazmur mengatakan,
waktu dia mengalami ratapan berubah menjadi tari-tarian adalah supaya ia menyanyikan mazmur bagi Tuhan, supaya jiwanya tidak diam diri, supaya untuk selama-lamanya dia menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Doa dan harapan saya pagi hari ini, semua kita menyanyikan syukur kita kepada Tuhan. Karena itulah yang dituliskan dalam ayat yang ke-12, segala hal yang membuat dia meratap, tapi Tuhan ubahkan menjadi tari-tarian. Dan semuanya itu supaya pemazmur menyanyikan mazmur dan pujian bagi Tuhan. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini tanggal 27 Februari tahun 2022 ini, saya mau sampaikan kepada kita hal-hal yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama adalah agar senantiasa mendekatkan diri, mengarahkan hati, memohon kebaikannya dan pertolongannya dinyatakan bagi kita. Dan juga kita perlu melakukan supaya dalam kesempatan ini kita siapkan hati untuk menerima apa? Menerima sukacita menghadapi segala tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Kenapa? Karena dia akan mengubahkan ratapan menjadi tari-tarian. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun menjadi keluhanmu, apapun menjadi kecemasanmu, jika engkau datang kepada Tuhan, dengar baik, dia akan mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Doa dan harapan saya itu terjadi dalam kehidupan kita. Kesulitan, persoalan yang kita hadapi hari ini, Tuhan akan ubahkan, membawa hati kita mengalami tari-tarian, mengalami sukacita dari Tuhan. Kemenangan terjadi di dalam nama Yesus Kristus, itu terjadi dalam kehidupan saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Dan kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa naikkan mazmur dan syukur kita kepada Tuhan. Artinya hati kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak dan Ibu tetap menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan ubahkan ratapanmu menjadi tari-tarian dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tak henti-hentinya dan tak tidak putus-putusnya kami kembali menaikkan syukur kami kepadamu. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Karena kalau kami ada pagi hari ini semuanya karena kebaikan dan rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama dengan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, nyatakanlah belas kasih-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, jawablah doa-doa mereka. Tuhan, jadilah penolong bagi setiap saudara-saudaraku. Ya Tuhan, ubahkanlah setiap ratapan menjadi tari-tarian, menjadi sukacita. Apapun yang terjadi, apapun dialami hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, sukacita damai sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap saudara-saudaraku yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka. Dan secara khusus lagi kami berdoa supaya setiap saudara-saudaraku senantiasa menaikkan mazmur dan syukur kepada Tuhan, bersukacita karena Tuhan itu baik dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati setiap saudara-saudaraku ya Tuhan, di dalam keadaan hidup mereka yang sakit, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kesembuhan dari Tuhan terjadi saat ini. Yang mengalami pergumulan, mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupnya, Tuhan ubahkan, mengalami kemenangan, dan ratapan mereka berubah menjadi tari-tarian karena Tuhan yang menjadi penolong bagi setiap mereka. Dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dan kami berdoa supaya seluruh yang terbaik dari Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa di hari ini kami akan melaksanakan ibadah di setiap gereja kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan melawat, Tuhan berkati sehingga ibadah yang kami ikuti baik secara tatap muka onsite ataupun secara online, kami tetap merasakan dan mengalami kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu dan bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita pagi hari ini. Tetap saya ingatkan, jika bapak ibu punya pergumulan dan doa yang membutuhkan dukungan doa dari kami, bapak ibu bisa tuliskan melalui nomor WA yang ada di halaman podcast ini, dan kami akan menjadi mitra mendukung doa pergumulan bapak ibu semua. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa-doa kita yang kita naikkan sesuai dengan kehendaknya. Dia menjadi penolong bagi kita. Dan jika Bapak Ibu juga ingin berkonseling atau berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan
pertumbuhan rohani, Bapak Ibu juga tuliskan dan kirimkan melalui nomor WA yang ada. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini. Sekali lagi saya katakan selamat hari Minggu, selamat menikmati ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.